Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita judulnya Qada dan Qadar. Ma asabaka min musibatin, apapun yang menimpa dirimu, fil ardi, baik yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, ataupun yang terjadi pada dirimu sendiri, illa fi kitabin, kecuali sudah ada catatannya, min qabli an nabra'aha, sebelum kehidupan ini kami gulirkan. Semuanya sudah ada catatannya. Jaffal qalamu, pena sudah habis tintanya. Rufiatil sohufu, buku-buku sudah ditutup semuanya, diangkat semuanya. Qudiyal amru, semua persoalan sudah diselesaikan semua. Kutibatil maqadir, semua takaran-takaran sudah diatur. Qul lan yusibana, katakanlah tidak akan menimpa diri kami illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka, apapun yang menimpa dirimu, lam yakun liyukhti'aka, tidak ada tujuan untuk mempersalahkan kamu. Wa ma akhta'aka, dan apapun kesalahan yang kau lakukan, lam yakun liyusibaka, bukan sebagai musibah atas dirimu. Ini artinya informasi awal, dan masalah qada dan qadar sampai sekarang menjadi persoalan yang tak terselesaikan. Dalam polemik dialog para teologis, ya, jadi sampai sekarang belum ada kesepakatan dan tetap seperti dulu antara Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai sekarang tetap ada pendiriannya. Karena saya baru lahir di zaman akhir ini, saya melihat mereka itu sebetulnya hanya melihat persoalan qadar dan qadar itu berbeda, bertengkar, bahkan sampai saling bunuh-membunuh, dan korbannya juga ribuan. Alim Mu'tazilah itu kan sampai 10.000 korban pembantaian. Sebetulnya hanya beda persepsi saja sebetulnya, hanya karena beda sudut pandang. Seseorang melihat sesuatu pasti tidak akan sama, karena masing-masing melihat sudut pandang yang berbeda. Nah, makanya dalam berdialog itu sebetulnya yang paling penting bagi saya bukan membangun argumentasi membenarkan pandangan kita, tetapi menggali bagaimana orang memandang itu. Itu saya kira nanti menuju kesepahaman, kalau tidak menjadi pertengkaran. Sebab bagaimanapun juga sulit bagi kita manusia melihat sesuatu dari sudut pandang. Yang namanya muhitum bil kafirin, muhitum bi kulli syai, itu hanya Allah. Hanya Allah yang bisa melihat sudut pandang ini. Nah, qadar dan qadar ini akan pemahamannya bahwa qada itu artinya program awal sebagai planning, dan qadar itu adalah pelaksanaannya. Jadi ada pelita, ada repelita, ada pelita. Kalau masih dalam perencanaan namanya rencana 5 tahun. Nanti pelita itu pelaksananya. Saya kira itu semuanya. Jadi kita sejak berawal bahwa mesti kita pahami ini, artinya bahwa qada itu harus kita lihat. Pertama kita runut dulu bahwa hidup kita ini adalah panggung sandiwara. Seperti Allah firmankan, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Dunia ini hanya main-main dan senda gurau. Artinya sandiwara. Nah, kalau kita bicara sandiwara, itu sudah barang tentu caranya tidak mungkin terjadi semua orang yang bermain silakan main panggung lalu ngambil peran masing-masing. Ya bukan begitu. Diplot dulu, ya kan gitu.
lalu sekarang seorang ada skenarionya, lalu dibikin sinopsisnya, kalau lakon tuh berapa bab, berapa pasal dan sebagainya. Kemudian juga sang sutradara mencari pemain-pemain wataknya, akan dipelajari karakteristiknya seperti apa, perannya apa dan sebagainya. Tidak mungkin orang naik ke panggung pengen jadi raja semua. Nah itulah makanya kita hadir di bumi itu adalah plot dari Allah semuanya, kita tinggal melaksanakan. Jadi artinya bahwa sebelum ini terjadi sudah ada program dulu. Jadi sudah diinstal oleh kita ini nanti perjalanan seperti apa. Lalu yang jadi masalah ketika kita beragama, di situ ada Allah menyuruh kita, Allah juga melarang kita. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, Allah kasih bayaran. Kalau kita meninggalkan larang, kasih bayaran. Kalau kita meninggalkan perintah, kita dapat dosa. Kalau kita melaksanakan larangan, namanya dapat dosa juga. Tetapi ketika itu semuanya sudah ditentukan, apalah artinya perintah? Ini yang jadi persoalan diangkat sejak awal mula oleh kaum Mu'tazilah, bahwa tidak mungkin qadar dan qadar itu ada, sebab nanti bertentangan dengan keadilan Tuhan. Pak Profesor Dr. Dedi ditentukan oleh Allah melarat, ya kan? Ditentukan jahat umpamanya. Lalu Allah suruh jadi orang yang baik. Lalu di mana artinya? Ini pertanyaan para kaum Mu'tazilah seperti itu. Jadi Allah itu dalam pemikiran orang Mu'tazilah bahwa sekali Allah bikin manusia, Allah harus berikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada manusia untuk memilih. Atas dari memilihlah itu, maka keadilan Tuhan bisa dibuktikan. Nah kalau sudah ditentukan apa artinya perintah? Kalau Allah sudah menentukan engkau menjadi orang kafir, apa artinya Allah menyuruh orang beriman? Ya kan seperti itu. Nah sehingga Mu'tazilah mengatakan tidak ada qadar dan tidak ada qadar. Artinya bahwa kita sebagai gambaran sajalah, mungkinkah seseorang diikat tangannya, diikat kakinya, lalu dilemparkan ke tengah lautan dan diperintah jangan tenggelam? Kan tidak masuk akal. Perintah jangan tenggelam itu ya dibuka ikatannya supaya kita bisa berusaha. Nah itu pengertian dari Mu'tazilah semacam itu. Kemudian yang Jabariyah, ya semuanya sudah ditentukan sampai sekecil-kecilnya, sampai daun kering pun jatuh itu sudah tercatat jam berapa, menit berapa, detik keberapa. Ya, nasib seseorang sudah ada, akhirnya diganti kaya gitu. Seperti itu. Nah, sehingga seseorang memilih akidah dalam meyakini ada qadar ini, ada kecenderungan psikologis. Kalau orang hidupnya, usahanya selalu banyak berhasilnya, itu lebih memilih Mu'tazilah. Tapi kalau bangkrut dulu, lebih milih Jabariyah. Tapi kalau yang kadang-kadang berhasil, kadang gagal, milih NU. Saya kira begitulah. Jadi ini persoalan kita hadapi. Terserah, saya tidak merekomendasikan Jabariyah atau Mu'tazilah atau Qadariyah, terserah. Tetapi sampai sekarang kita tidak berani mengkafirkan atau memurtadkan orang Mu'tazilah. Mereka juga orang Islam. saja. Nah, oke, dia itu kira-kira satu pendahuluan saja. Kemudian inna hadhil aqidah idza rasakhat fi nafsika. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa sih urgensinya orang meyakini ada qadar dan qadar itu. Apakah sekedar hanya meyakini, apakah tidak mempengaruhi pada kehidupan kita?
dijelaskan inna hadhil aqidah idza rasakhat fi nafsika. Akidah seperti ini adanya qadar dan qadar apabila sudah melekat pada dirimu, wa qarrat fi dhamirika dan menetap di dalam sanubarimu saratil baliyatu atiyatan, maka musibah itu akan menjadi anugerah juga. Dengan kita yakin ada qadar dan qadar, nanti kita akan merasakan setiap musibah kita nyaman-nyaman saja. Di mana pengaruhnya itu kita jelaskan lebih jauh. Wal mihnatu minhatan, ya, ujian menjadi pemberian. Wa kullul waqa'i jawaizu au sima au wa kullul waqa'i jawaizu au simatan, dan semua peristiwa-peristiwa itu hanyalah merupakan satu penghargaan dan penyematan harga jasa. Wa may yuridillahu bi khairan yusib minhu, apapun yang dikehendaki Allah, kebaikan apapun akan pasti nyampai. Fala yusibuka qalaqun min maradin au mautin qaribin au khasaratin maliyatin, sehingga tidak akan engkau ditimpa oleh kegelisahan, rasa sakit, kematian yang dekat, atau juga kerugian keuangan, au ihtiraqi baitin, atau mendapat musibah kebakaran rumah. Fa innal bari qad qaddara, karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, wal qada, dan putusan Allah qad halla, sudah terlaksana, wal ikhtiyaru hakadha, dan pilihanlah seperti itu, wal khairatu lillah, semua kebaikan milik Allah, wal ajru hasala, pahala telah dicapai, wa dzanbu kufira, dosa sudah diampuni, hani'an li ahlil masaibi, selamat ya kepada orang yang kena musibah, sabruhum, kesabarannya, waridhahum, dan keridhaannya. Anil akhiri, artinya bahwa orang yang kena musibah ketika dia sabar dan ridha, maka selamat kepada mereka, ya. Anil akhiri al-mu'ti al-qabidi, karena yang mengambil, yang memberi, yang menangkap, al-basiti, yang memberi rizki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, Allah tidak boleh dipertanyakan. Kalau mereka silakan ditanyakan. Kenapa demikian? Jadi ini persoalannya, kalau kita ini tidak mempercayai ada qadar dan qadar, melihat sawah gagal panen karena penyakit terakhir itu sawah tuh kelawar. Begitu melihat di sawah merkeset kabeh, pingsan tengah jalan, pelojot, ya kan, stres. Pulang ke rumah, buka pintu, tendang, piring dibanting. Ya, kenapa mesti terjadi seperti ini atas diriku? Rumah kebakaran, gila. Ya, uang terludes semuanya. Mengapa terjadi? Nah, penolakan semacam itu akan membuat persoalan yang lebih besar lagi. Bahkan bisa sampai mematikan diri kita sendiri. Stres, depresi, semuanya itu. Tetapi kalau orang yakin ada qadar, di penghujung ya udahlah, barangkali itu ketentuan Allah. Selesai. Jadi dia masih bisa bertahan. Dan lalu akan memunculkan satu harapan, ya udahlah, gagal ya gagal lah, barangkali belum waktunya rezeki saya. Kita tidak usah menyalahkan siapapun, ya, tidak usah kecewa, ini ketentuan Allah. Yang penting besok kita selesaikan bagaimana caranya, traktor panggil lagi, ditraktor lagi, ditanam lagi. Saya kira ini orang dalam kehidupan di dunia ketika tidak beragama, tidak mengenal ketentuan Tuhan, stres.
Begini, dalam psikologi emosi ini persoalannya kan begini, semua yang terjadi itu kan disimpan di dalam memori kita. Anak mati masuk simpen, istri selingkuh simpen, ya kan, toko kebakaran simpen. Ini lama-lama kan membengkak. Kalau sudah membengkak kan lalu emosinya kan terganggu, ya, disorder, gangguan emosi. Kalau sudah kan menyentuh logikanya off, kita sudah tidak berfungsi lagi nih logika. Itu udah kayak orang gila, tabok sana tenang segala macam. Nah jadi gimana? Nah dengan teori qadar dan qadar ini artinya sementara orang itu untuk mengobati orang yang kena terjadinya gangguan emosi semacam ini, caranya adalah membersihkan memori-memori yang sudah padat ini, dikurasin aja, semua dihabisin. Ngapain simpan? Nanti caranya dengan cara reprogramming, dengan cara reinstall dan sebagainya, atau melalui sugesti dan sebagainya, supaya dia tenang lagi. Bapak-bapak sekalian, ini penderitaan jiwa yang bukan main. Memang nggak kelihatan boroknya, kelihatan darahnya, tapi kan luka hatinya. Ya, ini kalau enggak ya bisa stres, bisa gila, iya kan? Kalau sudah orang udah gila, kemanusiaan udah ngertinya. Iya, orang kalau sudah gila, orang sudah tidak melihat manusia lagi. Yang pada telanjang di jalan tuh, pada berak di jalan tuh, sekalipun dulunya profesor dokter, udah habis semuanya itu, hilang semuanya. Jadi artinya bahwa, nah cara mengurangi siapa? Ya silakan, ya datang saja ke psikolog, psikiater, minta bantuan. Pak saya stres, depresi, makan nggak bisa, badan lemah, sudah tinggal tinggal tulang sama kulit saja. Nanti bisa dibantu. Mungkin sampai nggak bisa tidur ya nanti dikasih, mungkin seorang psikiater ya akan ngasih obat lah kalau memang disuruh. Yang penting tidur aja dulu, kan sudah nggak tidur sekian minggu, namanya kan parah sekali. Biasanya ya itu kasih pil tidur lah begitu. Ya, kemudian dikuras semuanya. Nah, dengan qadar dan qadar ini teorinya adalah bahwa ketika kita menghadapi musibah, kemudian kita menyangkal, tidak menerimakan, kenapa terjadi pada diri saya, kenapa anak saya tinggal besok di wisuda saja ketabrak mobil, stres kan, betul nggak? Artinya bahwa ketika kita menolak ketentuan Tuhan, kita tidak menerimakan musibah-musibah. Nabi mengancam bahwa barang siapa yang berkeluh kesah kepada siapapun, menceritakan kesulitan dirinya, menceritakan penderitaannya orang lain, man batha faqad syaka. Barang siapa yang menyampaikan keluh kesahnya kepada orang lain, itu sama dengan komplain kepada Allah, tidak menerimakan ketentuan Allah. Dosa enggak? Dosa. Seorang hakim memutuskan hukuman 4 tahun penjara untuk yang menusuk Syekh Ali Jabir. 4 tahun. Tiba-tiba itu anak tidak menerimakan putusan itu, ambil senjata dilemparkan ke muka hakim, 20 tahun. Artinya akan ditambahkan hukumannya. Jadi artinya ketika kita menyampaikan keluh kesah itu jangan dikira mengurangi beban, malah semakin menambah beban pada kita. Ya untung temannya itu bersahabat terus. Kita kan berkeluh kesah kan menyampaikan rahasia-rahasia kita. Suatu ketika kita bermusuhan jadi senjata kok. Ya. Terus saya mau nanya lagi, apakah mungkin orang itu bisa berbagi kesusahan dengan kita? Kalau berbagi kebahagiaan bisa ya, saya sulit sekali. Kalau saya banyak duit, Kang Ubed mau nggak ikut saya?
Kalau saya lagi melarat, ya gedok. Ya itu. Jadi artinya orang sendiri sebetulnya mah sekedar mendengarkan sebagai pendengar yang budiman saja. Oh, koten nggih, melasnya. Sekedar basa-basi. Dia tidak akan merasakan penderitaan seperti itu kok. Bohong berbagi itu. Ya, kalau kebagian bisa berbagi, ya kan? Yuk makan sate yuk. Semua tahu. Yuk kita nangis bareng ya, sangat sulitnya kan begitu. Nah, itu. Jadi akhirnya bahwa dengan qadar ini sesungguhnya meredam kita untuk tidak memberikan perlawanan terhadap ketentuan-ketentuan Tuhan. Kesimpulannya, ketika musibah itu datang kepada kita dan kita menerima sebagai ketentuan Tuhan, ya udahlah, barangkali nasib saya, ya Allah mudah-mudahan saya diberi kesabaran, Rabbana afriq alaina sabra. Begitu kita terima sebagai ketentuan Tuhan, itu malah lepas, tidak tersimpan di dalam memori ini. Tetapi begitu kita menolaknya, malah dia masuk dan akan lebih dalam masuknya.